Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu U-value. Dan kali ini kita akan langsung mencoba mengaplikasikan parameter U-value tersebut ke dalam metode rough estimation untuk mencari profil temperatur. Sesuai dengan namanya, metode ini adalah sebuah metode simple steady state model, di mana prinsip kerjanya didasarkan pada hukum kekekalan energi yang sederhana, yaitu panas yang bocor menembus dari dinding pipa itu nilainya harus sama dengan penurunan energi panas yang dialami oleh fluida di dalam pipa. Nah, kita coba bedah sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Untuk mencari heat transfer, kita bisa mencari dengan U value dikalikan luas areanya dikalikan delta temperatur dari average fluid temperatur menuju ke surrounding temperatur. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, U value dan A ini satu paket. Jadi harus dilihat dari referensi yang sama. Kalau misalnya kita menggunakan U value dari referensi tubing outside, maka luas areanya kita harus melihat dari sisi tubing outside juga, sehingga 2pi R tubing outside dikalikan delta X, yaitu jarak interval yang sedang kita observasi ini. Kemudian untuk temperaturnya, ini adalah temperatur average dari fluida yang ada di sini. Kemudian TA ini temperatur surrounding, bisa kita hitung dengan menggunakan gradient, dimana jika kita mengetahui temperatur pada source atau di depth reservoir dan kita mengetahui berapa formation temperatur gradientnya, maka kita bisa menghitung dengan mengalihkan gradient temperatur ini dikalikan X, jaraknya dari reservoir ini, dikalikan dengan cos theta jika dia ada unsur dari inklinasi. Nah, kemudian kita lihat dari sisi sebelah kanan, yaitu heat loss atau energi panas yang dilepaskan oleh fluida seiring ketika dia mendingin dari temperatur masuknya Tin. Misalnya ini dia masuk adalah Tin, kemudian keluarnya adalah Tout. Berapa energi panas yang hilang dari fluida ini? Cara menghitungnya cukup sederhana, yaitu kita harus mengetahui dari mass flow rate-nya dikalikan dengan heat capacity dari fluida tersebut. Nah, karena biasanya fluidanya itu multifasa, maka kita harus melihat dari masing-masing fasa tersebut, baik untuk oil, gas, dan untuk waternya disesuaikan dengan proporsi fasanya masing-masing, sehingga rumusnya menjadi seperti ini ya. Ada average dari mass rate, kemudian heat capacity average-nya dikalikan delta T. Delta T itu adalah temperatur in dikurangi temperatur out. Nah, kembali menariknya, seperti yang disampaikan pada video tentang pengantar temperatur profile, dengan mengetahui ini rumusnya ya. Misalnya kita akan mencoba mencari berapa sih mass flow rate yang mengalir di situ. Kalau misalnya kita mengetahui temperatur profilnya, maka hal itu akan dengan mudah bisa dilakukan. Nah, kembali lagi ke rumus ini. Jika kita melakukan uji validity terhadap unit konsistensinya, kita akan coba bedah dari sebelah kiri dulu. U value itu biasanya BTU, per hours kali feet square kali Fahrenheit. A nya adalah feet square, delta T adalah Fahrenheit. Jika kita hitung ketiganya, maka akan ada beberapa value yang hilang gitu ya, kemudian menjadi BTU per hours. Coba kita cek di persamaan sebelah kanan. M adalah mass rate, yaitu pound per hours. Heat capacity adalah BTU per pound kali Fahrenheit. Kemudian delta T nya adalah Fahrenheit. Kita kalikan ketiganya, maka akan mendapatkan value yang sama, yaitu BTU per hours. Jadi keduanya adalah sama dari segi unit konsistensinya. Nah, sekarang kita coba satukan kedua persamaan ini menjadi gradien temperatur per delta X per jaraknya. Nah, kita lihat adalah rumusnya menjadi seperti ini. Cuma menariknya adalah temperatur fluid average ini. Kita harus mencari berapa T in-nya, kemudian T out, kita tambahkan keduanya, kita bagi 2, maka dia akan menjadi temperatur average-nya. Sedangkan T out ini aslinya adalah parameter yang akan kita cari di sini. Sehingga untuk memecahkan persamaan ini, kita menggunakan metode iterasi dengan menebak terlebih dahulu berapa T out-nya,
kita cek apakah sama antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Jika misalnya berbeda, maka kita akan mengupdate nilai T-out-nya ini sampai didapatkan hasil yang konvergen. Nah, itulah metode dari rough estimation yang cukup simple dan cepat diselesaikan dengan metode iterasi linear biasa. Namun seperti catatan kita di awal, bahwa metode ini murni hanya mengandalkan kesetimbangan termal. Ia mengabaikan namanya penurunan temperatur karena efek ekspansi gas atau Joule-Thomson effect. Nah, ketika kita ingin melihat lebih detail bagaimana efek dari Joule-Thomson effect, maka persamaan ini menjadi tidak valid lagi gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menghitung profil temperaturnya? Maka kita perlu menggunakan metode yang lain yang akan dibahas di sesi video selanjutnya, yaitu kita akan membedah yang namanya metode enthalpy balance by Hasan Kapir. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.